Banyak orang yang menganggap hewan tidak memiliki perasaan. Tapi faktanya, beberapa hewan ternyata memiliki emosi juga loh. Terutama saat ada salah satu dari kawanan mereka yang mati. Seperti yang terjadi di dalam video berikut, yuk langsung disimak sampai habis. Oke, mari kita mulai dengan hewan yang hanya membutuhkan waktu tidur selama 4 jam dan menghabiskan 16 jam waktunya untuk makan, yaitu gajah. Selain dikenal sebagai hewan yang memiliki ingatan baik karena memiliki kapasitas otak mencapai 5,4 kg, gajah juga dikenal sebagai hewan yang perasa. Terbukti nih, saat ada gajah lain yang mati, beberapa dari mereka akan meneteskan air mata, dan saat seekor gajah mati, maka kelompoknya akan datang menjenguk mayatnya dan berdiam di dekatnya hingga beberapa jam. Bahkan, selama beberapa hari mereka akan terus datang melihat mayat si gajah dan sesekali berusaha menutupinya dengan tanah dan berbagai tumbuhan. Meski mayat si gajah sudah mulai dimakan hewan pemakan bangkai, hingga pada akhirnya mereka benar-benar meninggalkan si mayat. Dan hanya itu, Pop Gengs, gajah juga memperlihatkan emosi bahagia saat ada gajah lain yang melahirkan. Selanjutnya, ada hewan yang dikenal sebagai hewan tercerdas di dunia. Selain cerdas, lumba-lumba juga dikenal sangat berbelas kasih. Terbukti ya, dia ini pernah beberapa kali terlihat menolong hewan lain, bahkan sampai menolong manusia. Gak jarang, lumba-lumba juga bekerja sama untuk menyelamatkan lumba-lumba lain yang sedang sekarat. Dan pada saat ada seekor lumba-lumba mati, mereka menunjukkan sikap berduka dengan berjaga di dekat mayatnya di permukaan laut. Mereka hanya pergi sesekali, hanya untuk mengambil napas, lalu kembali. Bahkan, saat para penyelam mencoba mengambil mayatnya untuk mencari tahu penyebabnya, 2 ekor lumba-lumba itu menghalangi usaha mereka. Wah, posesif tapi bikin haru ya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kerabatnya sendiri, yaitu orca. Sebuah kasus kematian anak orca di Southern Resident Killer Whales mengungkapkan bagaimana hewan ini tidak rela meninggalkan anaknya begitu saja meski telah mati. Kabar ini diberitakan pada tanggal 30 Juli 2018 lalu, memperlihatkan bagaimana induk paus orca akan membawa anaknya berenang berhari-hari saat anaknya mati karena induknya kekurangan gizi dan seluruh keluarganya tetap berada di sekitarnya. Sang ibu menolak melepaskan anaknya dan tetap mendorong tubuh mati itu dengan kepalanya agar si anak tetap berada di permukaan air dan mereka bisa berenang selama 6 hari lamanya. Fix, ikut sedih ya liatnya. Hewan berikutnya ada burung gagak, hewan yang selalu dihubung-hubungkan sebagai pembawa sial atau pembawa berita buruk. Namun faktanya, hewan ini sebenarnya dianggap salah satu jenis burung paling cerdas loh. Selain berkat rasio massa otak dan tubuhnya sekitar 2,7% lebih gede kalau dibandingin rasio otak manusia yang cuma 1,9. Kecerdasan burung gagak juga pernah terungkap berkat penelitian yang menunjukkan kalau mereka bisa membuat dan menggunakan alat untuk mendapatkan makanan. Nah, cara burung gagak mengucapkan selamat tinggal pada kawannya yang telah mati juga terbilang unik. Mereka ini akan segera berkumpul dan berkuak dengan keras hingga menusuk telinga. Sikap itu dianggap untuk menunjukkan sikap waspada pada kawanan lainnya. Ada juga yang bilang itu penanda mereka takut akan kematian. Namun yang pasti, mereka bisa mengingat wajah orang jahat yang membuat kehidupan mereka terancam. Eksperimen dilakukan oleh Kylie Swift, PhD, dan Universitas Washington yang pergi ke sebuah taman dengan membawa kacang dan semua burung gagak mendekatinya. Keesokan harinya, ia datang menggunakan topeng dan membawa burung gagak mati di tangannya. Gak ada satupun burung gagak yang mendekatinya dan semua saling berteriak seperti sedang memaki Kylie. Besoknya lagi, Kylie datang tanpa topeng dan membawa kacang. Para burung gagak tetap mendekatinya dan gak ada perubahan sikap. Namun, saat besoknya dia datang lagi pakai topeng dan tidak membawa apapun, para burung gagak ini kembali berteriak seakan mengingat wajah pembunuh kawannya. Diketahui, memori ini bisa bertahan sampai 7 tahun lamanya loh. Wah, suka menyimpan dendam juga ya ternyata.
Ngomongin soal burung gagak, nih, aku kasih bonus potongan video burung gagak yang sekilas terlihat seperti gorila. Lucu banget kan? Lagi cosplay jadi gorila kali ya? Oke, next, ada kucing. Kalau ini sih semua orang juga tahu kalau hewan ini sangat perasa. Makanya banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan dan menjadi sahabat manusia. Cara kucing menghadapi kematiannya sendiri terbilang unik karena seakan tahu ajalnya telah tiba. Ia akan pergi menyendiri menjelang kematiannya. Mitosnya sih, kucing melakukan hal itu agar majikannya gak sedih karena kematiannya. Namun faktanya, kucing memang akan bersembunyi di sudut-sudut tersembunyi atau tempat yang jarang didatangi orang saat merasa lemah supaya gak dimangsa oleh predator. Makanya, bangkai kucing jarang ditemukan oleh pemiliknya. Beberapa sih ada juga yang ditemukan, tapi jarang ya. Memang udah semacam insting bertahan hidupnya si kucing seperti itu. Jadi manusia nggak usah terlalu GR ya. Gak hanya hewan gede nih po gengs, serangga seperti semut juga memiliki kebiasaan yang gak lazim saat menghadapi kematian. Dalam sebuah eksperimen, pria ini memperlihatkan bagaimana semut memiliki kebiasaan membawa jenazah dan mengubur kawan mereka yang mati di sudut tertentu yang akan ditandai sebagai kuburan. Biasanya, mereka akan membiarkan bangkai kawannya selama 2 hari terlebih dahulu, baru dia diangkat jika tidak terjadi pembusukan. Tapi ada yang lebih unik lagi nih, namanya semut pengebom. Jenis semut yang banyak ditemukan di Pulau Kalimantan ini melakukan semacam bom bunuh diri saat ada predator yang mengancam keluarga atau kelompoknya. Ketika meledak, semut itu menyemprotkan cairan warna kuning beracun kepada musuhnya. Tujuannya adalah agar predator gak masuk ke sarang dan keluarga mereka terlindungi. Oh, superhero banget sih. Dan yang terakhir ada monyet langur yang berduka dengan cara yang mirip dilakukan oleh manusia. Eksperimen ini dilakukan oleh kru Spy in the Wild dengan cara memasang monyet robot yang dilengkapi kamera bawaan untuk menjadi mata-mata pada bulan November 2019 lalu. Gak butuh waktu lama hingga monyet ini dianggap sebagai keluarga sendiri dan diasuh oleh salah satu monyet langur dewasa. Tiba-tiba, monyet robot jatuh dari ketinggian secara tidak sengaja saat digendong dan membuatnya tidak bergerak seperti mati. Dan yang terjadi selanjutnya, mereka datang berkumpul. Beberapa ada yang mencium mayat, beberapa lagi berpelukan dengan anak-anaknya, menunjukkan emosi yang dalam. Mereka juga menunjukkan tanda-tanda depresi setelah kehilangan si monyet robot. Tuh, ikut terharu deh.